Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Alumni HMIWati Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026 dengan tema sinergi dan kolaborasi kami untuk Provinsi Bengkulu yang maju dan sejahtera pada hari ini Sabtu 27 November 2021 dimulai. Susunan pengurus Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026 dengan senantiasa memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Presidium Majelis Nasional KAHMI setelah menimbang seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbarui sebagaimana mestinya. Bila ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, Majelis Nasional KAHMI ditandatangani Insinyur Ahmad Riza Padaya BA, Koordinator Presidium, Dr. Anus Manimbang Aharyadi, Sekretaris Jenderal. Pengurus harian Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026 yang saya bacakan ini mohon untuk mengambil tempat di depan. Koordinator Haji Iswahyudin SE. Presidium Jaki Antoni SHMH. Presidium Dr. Andus Sehmi MPD. Presidium El Fahmi Lubis MPD. Presidium Dr. Kolbi Khairi MPD. Presidium Dr. E. Saprudin MI MSI. Presidium Novarita SE MSI. Sekretaris Umum M. Tasron SIP MSI. Sekretaris Sumaryati SAG. Sekretaris Tatan Wakono SIKOM. Sekretaris Suhanderi SHMH. Sekretaris Jaki Chandra Juliansa SOS. Sekretaris Video Repansi SOS. Sekretaris Rahmat Hidayat MTOS. Sekretaris Hamzazi SKOM. Sekretaris Dr. JT Parete MH. Bendahara Umum Reni Nurlaili SP MSI. Bendahara Teddy Tantulan SPT MM. Bendahara Septi Minyani SE. Bendahara Asep Febrian Utama SP. Bendahara Ehya Pertasapta Utama SIP. Bendahara Retno SE. Susunan pengurus Biro Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026. Biro Aparat dan Penataan Organisasi. Ketua Bambang Haryanto MPD. Sekretaris Beni Suryadingrat SOS. Anggota Budi Santoso SP. Hoki Diwinanda MIKOM. Diagensi SP Wahyudi Bakta SE. Rine Eka Putri SHMH. Doni Swambana ST. Biro Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Ketua Nopri Walihan SPDMM. Sekretaris Dr. Nurlaili MPD. Anggota Dr. Sumarno MPD. Yori Handayani Ayu Putri SIP MAP. Nurlianti MPD. Rina Ravensia MA. Najamudin Eskom. Timur Bianto SH. Weli Rasisli. Biro Ekonomi Perbankan dan Kewirausahaan. Ketua
Aprizal Arifin SE, Sekretaris. Julian Trisma SE, Anggota. Dr. Desi Ismaili MA, Zulkarnain SH, Ikhwan Asari SE, Ahyar Nurhadi SE, Petra Yunardi Eskom. Biro Komunikasi dan Informatika, Ketua Eka Putra Membarak Eskom. Sekretaris Edwin Saputro SIKOM. Anggota Suhardi Marabile SME, Dia Nur Intan MSI, Monika Taib Estos, Sadarwan SAG, Ferdi Yansa SMIKOM, Roni Marjuki Eskom MKOM, Wiro Idrus SE, Sugianto SIP. Biro Politik Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Ketua Riki Dwi Putra SIP. Anggota Hendrik Alzen MSI, Tengku Sulkarnain MSI, Dinianto MKP, Raharjo Sudimo MSI, Solihin Adnan SH, Mardensi MHG, Sahyosi SHMH, Pakitri Putra Wijaya SE, Jamzani Putradu SE, Endang Widya. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Yulian Haidir SHMH, Sekretaris Aan Yulianto SHMH, Anggota Kusnido Gunawan SHMH, Husin Adisha Putra SSH, Satria Budi Pranama SHMH, Fernandes Mairisa SHMH, Ahmad Wali SHMH, Bibit Pratiwi SHMH, M. Rifaat SH, Adi Kosasi SHMH. Biro Pembinaan Umat dan Hubungan Organisasi Islam, Ketua Dr. Haji Juni Muslimin MH, Sekretaris Haji Ahmad Tarhan SSI MSI, Anggota Muhammad Sisrahman Esos, Imam Abda Rukni MSI, Imam Adrapulni MPSI, Salahuddin SIP Purkon MSI, Fatrohman Arha SP, Lailatul Bakriya MSI, Sutapri MPD, Dr. Yar Johan MSI, M. Al-Ahar SHI, Baisar Amrullah SHI. Biro Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, Ketua Dr. Didi Haji Edriwan Mansur, Sekretaris Dr. Yoga Mirza Pratama, Anggota Dr. Eka Iri SPM, Dr. Abdi SK, Sosilawati SK, M. Saleh SKM, Dr. Jun Atun Rahmadi, AKBP Dr. Yalta Hasanuddin Nuh SPAN, Hesan Prima Putra Esos, Hendarini BST Esos. Ditetapkan SI Koordinator Sri Herlena Esos. Majelis Nasional kami diikuti oleh pengurus presidium serta pengurus majelis wilayah masa bakti 2001-2020. Hadirin dimohon berdiri. Saya akan membacakan ikrar pelantikan atau baiat kepada Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan, seperti di HMI dulu, untuk mengenang apakah Bapak Ibu bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Majelis Wilayah kami
Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026 dan pengurus Forhati Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2026. Sedia. Ada yang tidak bersedia? Bersedia semuanya? Ya. Kalau bersedia, mohon diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kami. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya pengurus Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Bengkulu untuk Forhati. Saya pengurus Majelis Wilayah Forhati Bengkulu berikrar bahwa saya dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik kami sebagai amanat yang dibebankan kepada saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai. Dilanjutkan dengan penandatanganan Kahmi Wilayah Masa Bakti 2021-2026 Kanda Islam UDSA. Koordinator Presidium Forhati Wilayah Demisioner Yunda Kopi Damai KWSI dan Koordinator Presidium Forhati Wilayah Masa Bakti 2021-2026 Yunda Novarita SEMAP. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk dapat menjadi saksi kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bengkulu Bapak Dr. Haji Roslinsya. Mohon perkenan mengambil tempat di meja penandatanganan. Dan untuk saksi dua kami mohon perkenan kepada Kanda Burhanuddin M. Zain. Setelah ini mohon dilanjutkan dengan foto bersama.
Demikian rangkaian salat kembali dan selanjutnya yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rosdan Shah. Terima kasih Pak sudah hadir pada pelantikan kami pada hari ini. Yang terhormat Presidium Majelis Nasional kami, Kanda Pipa Yoga Mauladi beserta rombongan, ada Bang Burhan, Sekretaris Eksekutif dan Langsung Kabit Perkaderan. Yang juga kami hormati Bapak Bupati Lebong, Bapak Kopian Sori. Terima kasih Pak sudah mau mampir ke sini Pak. Jangan grogi kalau ini HMI biasa saja seperti ini. Jangan lihat. Insyaallah nanti Lidah ya. kalau keluarga HMI insyaallah bakal menjadi bagian keluarga besar kami. Yang saya hormati juga para senior-senior yang hadir dari forum komunikasi, pimpinan daerah, para kepala OPD, para pimpinan ormas, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Yang tak lupa kami banggakan para pengurus kami periode sebelumnya, Kanda MA Prihatno, terima kasih Kanda. Kemudian Kanda Amin Kurnia, terima kasih Kanda sudah hadir. Kemudian Yunda Kopi Damayanti beserta Sekjen Kanda Andi Wijaya atau Kanda Ijaya. Yang saya hormati para pengurus kami baik wilayah, kemudian majelis daerah dan adik-adik HMI cabang selingkup di Provinsi Bengkulu, hadirin yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hari ini pelantikan majelis wilayah kami Provinsi Bengkulu periode 2001-2026 dapat terlaksana dengan lancar. Tadi sudah kita ucapkan ikrar baik majelis wilayah kami maupun majelis wilayah Korhati. Setelah 2 bulan lebih hasil muswil di tanggal 25 dan 26 September yang lalu, akhirnya kita bisa secara resmi untuk melakukan kegiatan kita dengan dilantiknya kita hari ini. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, mungkin Pak Wagub, Pak Bupati sudah tidak asing lagi dengan kami, karena saya yakin terutama Pak Wagub ini Kanda Pipa. Jadi Pak Wagub ini sudah tidak asing lagi dengan kami. Beliau ini sebelumnya di Lebong, saya dapat laporan kebetulan salah satu presidium majelis wilayah ini sebenarnya sebelumnya dari koordinator presidium majelis daerah Kabupaten Lebong, Kanda Salifuddin. Jadi dari beliaulah saya dapat laporan bahwa Pak Wagub ini sangat support sekali dengan kegiatan-kegiatan kami maupun HMI ini. Jadi kami merasa tersanjung, dan tadi Bang Pipa sudah menyampaikan bahwa tidak salahnya kalau nantinya pengurus MD Lebong dapat mengusulkan beliau sebagai anggota kehormatan. Jadi Pak Bupati, Pak Wagub, kalau mau jadi anggota HMI memang harus dari dulu pada saat mahasiswa itu harus ikut latihan kader. Tapi kalau ikut kami tidak harus kakak ya Pak. Yang penting concern dan mau mensupport dan memberi perhatian kepada kami, itu bisa menjadi anggota kehormatan kami. Jadi insya Allah nanti teman-teman semua
kita bisa menambah lagi anggota keluarga besar kita. Pada hari ini hadir Pak Wagub dan Pak Bupati Lebong, dan mudah-mudahan Kada Sarip ini, beliau-beliau ini bisa kita jadikan anggota kehormatan kami. Tepuk tangan beliau-beliau berdua. Sebagaimana kita ketahui Pak Wagub, kami ini adalah himpunan alumni HMI. Jadi HMI ini sudah banyak melahirkan kader-kader, baik itu di birokrasi maupun di semua bidang lainnya. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, kader HMI untuk kepala daerah ada 5 Pak Wagub. Jadi Pak Gubernur sendiri alumni HMI cabang Jogja, kemudian Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dua-duanya alumni HMI cabang Bengkulu, kemudian Pak Husna Nuryadi alumni HMI cabang Bengkulu, serta Pak Hidayatullah Sahid juga alumni HMI cabang Jogja kalau tidak salah. Dan mudah-mudahan nanti nambah lagi kepala daerah yang menjadi anggota kami. Kalau berkenan Pak Bupati, Pak Wagub, nanti segera kita lakukan menjadi proses anggota luar biasa kami. Dapat kami laporkan bahwa insya Allah kepengurusan kami yang saat ini 5 tahun ke depan akan menjadi mitra strategis dan tetap menjadi mitra yang melakukan kritik konstruktif bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Karena sesuai dengan tujuan HMI dan kami, Pak Wagub, bahwa kami ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pemerintah daerah tidak berhasil membangun masyarakat adil dan makmur, maka kamilah yang bakal juga dimintai pertanggungjawabannya tersebut. Apalagi kalau kepala daerahnya juga alumni HMI. Jadi kami akan sangat support sekali, tapi tetap akan sebagai mitra yang kritis tetapi konstruktif kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Untuk program kerja dapat kami sampaikan Bang Pipa bahwa pertama diamanahkan oleh hasil musyawarah kemarin, kami diminta untuk mereposisi atau mereaktualisasi Yayasan Semara Insan Cipta yang menaungi sekretariat HMI yang ada di Jalan Semangka, Panorama, Bengkulu. Jadi itu sudah jadi aset kita, cuman memang gedungnya kurang representatif. Nah, mudah-mudahan insya Allah kemarin kita sudah mengajukan proposal ke Provinsi Bengkulu. Informasi yang saya dapat bahwa karena memang kita mengajukannya sudah mendekati ketok palu, insya Allah dari pemerintah provinsi itu akan dianggarkan di tahun 2023. Mohon bantuan Pak Wagub juga untuk mengawal ini, Pak Wagub. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami akan melakukan launching. Launching ini desain dari sekretariat yang akan kami lakukan renovasi tersebut, sekaligus pemberian nama yang sudah kami sepakati, nanti namanya adalah Geraha Insan Cipta Provinsi Bengkulu, serta launching operasi Insan Cipta ini untuk menjadi sumber bisnis atau sebagai amal usaha dari kami Provinsi Bengkulu. Jadi Bang Pipa, nanti kalau sekretariatan yang ada nanti sudah selesai dibangun, nanti gedung itu rencana 3 lantai, tetapi mungkin lantai 2 akan kita jadikan bisnis center,
sehingga nanti ada sumber pendanaan yang bisa mengoperasionalkan sekretariat. Jangan sampai nanti gedungnya 3 lantai tapi listriknya minta proposal terkait dan sebagainya. Jadi nanti kita bangun seperti itu sehingga nanti ada sumber dana abadi dari kesekretariatan, dari sewa mungkin nanti lantai 2-nya kita sewakan ke senior-senior yang advokat dan sebagainya, sehingga nanti hasil dari itu bisa untuk operasional sekretariat kami HMI dan Perhati di sana. Kemudian juga sebenarnya pada hari ini rencana awal kita akan kerjasama dengan UIC Anda pipa, tapi karena satu dan lain hal kita tunda dahulu. Sebenarnya kemarin sudah deal bahwa Profesor Laudy Amaluddin mau hadir, tapi beliau berhalangan sehingga nanti next time kita jadwal ulang bahwa ini salah satu program kerja kita, yaitu kerjasama dengan Universitas Insan Cita dengan seluruh MD-MD yang ada di Provinsi Bengkulu. Tidak ada kami kalau tidak ada HMI. Misi kami itu bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Melanjutkan misi HMI, terbinanya insan akademis mencipta pengabdian bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Betul ya? Ya, karena saya sudah K3 Pak di Bandung, jadi masih apa? Oleh karena itu, misi kami adalah melanjutkan misi HMI di masyarakat. Makanya kami sebenarnya tidak boleh di depan. Kami itu di samping kiri, samping kanan, di belakang. Yang di depan itu adik-adik. Adik-adik HMI yang tetap menjaga kode etiknya, independensi etis, independensi organisatoris, meskipun menjadi keluarga besar, tapi membangun idealisme dengan menjaga nilai independensi etis dan organisatoris itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga sumber mata air yang tidak pernah kering. Karena kalau kering, suatu waktu nanti kami juga akan hilang, karena HMI juga hilang. Tapi saya percaya bahwa proses pengkaderan di HMI itu adalah otomatisasi, selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh proses pendidikan yang ada di universitas atau yang ada di kampus. Jadi Pak Wakil Gubernur, HMI kami ini soal komitmen keislaman dan kebangsaannya sudah selesai. Karena sejak tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara nasional yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi. Gitu. Makanya keislaman, keindonesiaan itu adalah merupakan bagian yang integral yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nasionalisme bagi kami itu, menurut Pak Dahlan Ranoli Harjo, yang guru saya, pendiri HMI tahun 1951, Ketua Umum 51-53, yang memindahkan BPHMI dari Yogyakarta ke Jakarta dan menjadi ketua dulu, kalau sekarang namanya MPK, kalau dulu ketua penasehat BPHMI pada masa pergolakan tahun 63 sampai 66, mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia itu berbeda watak, karakter, budaya dengan nasionalisme bangsa lain. Nasionalisme Indonesia itu berakar pada budaya Indonesia sendiri yang memiliki watak satu, anti imperialisme atau anti kapitalisme. Karena setiap bentuk penjajahan itu adalah merupakan kolonialisme, dan spirit untuk melawan kolonialisme adalah
dikobarkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi tumbuhnya nasionalisme Indonesia itu karena melawan kolonialisme yang anti imperialisme, anti imperialisme. Yang kedua, nasionalisme Indonesia itu berwatak religius karena setiap bentuk kolonialisme, penjajahan, kependudukan itu adalah merupakan bentuk kezaliman. Jadi spirit nasionalisme itu bersifat religius yang dikumandangkan oleh umat Islam dari Sabang sampai Merauke dan bagi umat beragama untuk melawan kolonialisme, karena kolonialisme itu adalah merupakan satu kezaliman. Jadi spirit nasionalisme Indonesia adalah merupakan spirit religius. Jadi ini harus dibicarakan terus-menerus karena kondisi sekarang persoalan nasionalisme terkadang terlalu ditafsirkan secara politik sehingga menjadi miopis, sangat sempit, sehingga punya kadar dan penafsiran yang bias dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendiri Republik. Yang kedua, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, dan hadirin sekalian, KAHMI ini merupakan organisasi pengabdian, organisasi kekeluargaan, organisasi kecendekiawanan, organisasi apa lagi? Pergerakan, gitu. Jadi tersebar seluruh alumni HMI di lembaga legislatif, di partai politik, di lembaga eksekutif, di pemerintahan, dari mulai dulu ada wakil gubernur Pak JK, wakil presiden Pak JK, sekarang belum ada. Tidak tahu nanti kalau Pilpres 2024 Pak, nanti kita olah lagi, nanti kita naik lagi. Dari mulai kabinet, kemudian gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camat sampai dengan lurah pun juga ada alumni HMI. Kemudian di pegiat sosial, di lembaga-lembaga profesi, apalagi di akademisi, di kampus, di universitas. Sekarang ini jumlah doktor tahun 2021 ada berapa? 300-an ya? Kalau di total yang mungkin ribuan. Jadi ukuran di HMI dulu itu bukan ukuran kamu anaknya siapa, tetapi ukurannya kamu baca buku apa saja dan apa isi otakmu. Jadi itu adalah merupakan kekuatan yang luar biasa dalam mengembangkan budaya pendidikan di HMI, dan itu insya Allah masih terpelajara sampai sekarang ya, masih berbicara. Nah, KAHMI dengan pemerintah itu adalah mitra strategis dan juga menjadi bagian dari pemerintah untuk beberapa kabupaten, wilayah tertentu, dan bukan kampus monolog ya, tapi kampus digital yang mengembangkan seluruh sistem perkuliahan perkampusan itu menggunakan website, dan ini sedang berjuang untuk mendapatkan mahasiswa yang kompetitif, dan kita harapkan nanti di KAHMI Bengkulu juga bisa berpartisipasi aktif untuk mensukseskan program puisi agar sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, Majelis Nasional KAHMI sudah membentuk namanya Dewan Narasumber Tingkat Nasional. Dewan Narasumber Tingkat Nasional. Jadi nanti akan juga dipolati Dewan Narasumber Tingkat Wilayah, Dewan Narasumber Tingkat Daerah. Tujuannya adalah untuk membantu perkaderan adik-adik kita di HMI, karena tidak seluruhnya materi perkaderan itu bisa diberikan kepada dari orang di luar HMI. Misalnya nilai dasar perjuangan, video politor strata. Jadi sama kayak tentara nih Pak, kita ini sejak tahun 65 ada materi ideologi politik organisasi strategi taktik.
yang dipakai adalah milik Angkatan Darat. Karena Pak Dahlan Randowi Harjo, Pak Mari Muhammad itu yang konsep awal materi video kualitas tata, karena Pak Dahlan Randowi Harjo adalah dari Angkatan Darat. Nah, gitu. Jadi hubungan antara kami dengan ABRI, dengan TNI dari dulu hingga sekarang itu tidak lepas dari saling bekerja. Siang hari langit membiru, angin kencang, suara menderu. Selamat atas pelantikan pengurus KAHMI yang baru. Semoga bahagia dan sukses selalu. Kalau hendak memilih kain, pilih kain bertampak rapi. Kalau hendak memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang sejalan dengan KAHMI. Itu khusus buat Bapak Wakil Gubernur. 3. Kami Sancita dan Koperasi Sancita Provinsi Bengkulu ditandai dengan pemukulan Bapak Wakil Gubernur Bengkulu.